Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jabidal Antuamuri. Saya merupakan dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Latimura Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perpajakan 2. Mata kuliah perpajakan 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa akuntansi semester 5 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah perpajakan 2 yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami ketentuan dan perundangan yang berlaku dalam bidang perpajakan, meliputi pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, sehingga mahasiswa mampu menjelaskan, menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT masa PPN. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pajak bumi dan bangunan, PBB, P2, perdesaan dan perkotaan, dan PBB P3, perhutanan, pertambangan, dan perkebunan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bea materai dan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan perhitungan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun deskripsi mata kuliah perpajakan 2 yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang ketentuan dan perundangan yang berlaku dalam bidang perpajakan yang meliputi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, kemudian pajak PBB, P2, dan P3, kemudian bea materai, BPHTB, dan pajak daerah dan retribusi daerah. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu student centered learning, yaitu metode pembelajaran yang berfokus untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan serta membahas materi dan kelompok. Kemudian menggunakan metode case-based learning, yaitu mahasiswa akan diberikan kasus tentang topik terkini atau isu-isu dalam perpajakan 2 melalui video, artikel, maupun link berita untuk dianalisis dan didiskusikan bersama tentang masalah yang terjadi dan solusi atas masalah tersebut. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu partisipasi 15%, presensi 10%, tugas 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Hasil penilaian ini akan disampaikan kepada mahasiswa secara transparan melalui WA group dan kemudian akan diinput pada web Siakat Unpati. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran tatap muka di kelas bagi mahasiswa dengan pokok bahasan pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat Oke, jadi mata kuliah Ibu kebetulan pemangku mata kuliah perpajakan 2. Salah satu materi yang mau Ibu presentasikan ke adik-adik adalah materi terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Kira-kira kalau pajak daerah dan retribusi daerah ini yang terlintas di adik-adik punya pikiran itu seperti apa? Pajak daerah itu kayak gimana yang sudah bersentuhan langsung dengan pajak daerah, kemudian yang sudah bersentuhan langsung dengan retribusi daerah itu seperti apa yang ada itu sudah pernah mengalami. Kan harusnya ada yang sudah bersentuhan langsung, harusnya. Kira-kira apa? Ya,
Ya, silakan Lutfi. Pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor, good. Ya, Pajak bangunan. oke, good. Amin. Parkir. Oke. Ya. Retribusi sampah luar biasa, berarti sudah banyak yang bersentuhan langsung dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Tadi ada yang tadi bilang pajak kendaraan bermotor, kemudian parkir, ada yang bilang sampah. Nah, benar. Jadi itu adalah bagian dari materi-materi yang akan kita bahas di pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, karena kita belajarnya adalah pajak, berarti kita pasti yang namanya pajak itu adalah iuran kepada kas negara. Iuran kepada kas negara automatically dia harus ada punya dasar. Dasarnya dari pajak daerah dan retribusi daerah itu adalah namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang 29 tahun 2000 Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang, kalau di Undang-Undang 28 itu Undang-Undang 28 tahun 2009 itu khusus untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Tapi karena ada perubahan di tahun 2022 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalamnya itu ada pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau dari itu baca Undang-Undang Nomor 1 itu kan bisa di-download di mana aja tuh. Nah, itu bisa dilihat di bab 2 terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Oke. Nah, ini ada perubahan. Jadi di pajak daerah, karena kalau misalnya sebelumnya dari di perpajakan 1 itu Katong sudah pernah bahas terkait dengan pajak penghasilan, itu merupakan pajak pusat. Di pengantar perpajakan itu juga kita sudah bahas juga. Pajak itu dia terdiri dari 2, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau pajak pusat itu ada yang sudah pelajarin, ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Ada bea meterai. Kemudian kalau misalnya yang pajak daerah itu berarti dia ada yang tadi seperti ada yang sudah jelaskan, pada pajak pajak kendaraan bermotor, kemudian sampah dan lain-lain. Itu adalah pajak daerah. Nah, di pajak daerah itu juga dia punya klasifikasi. Jadi selain pajak pusat ada klasifikasi lagi pajak pusat mana yang masuk ke dalam pajak yang masuk ke dalam provinsi, ada juga masuk ke kabupaten kota kewenangannya. Artinya kalau kewenangan ini berarti dia nanti akan membentuk yang namanya pendapatan daerah masing-masing. Karena kalau aku bilang yang namanya kita mau yang namanya pajak itu berarti dia bagian dari pembentuk yang namanya APBN atau APBD. Nah, salah satu di APBD itu adalah pajak daerah. Nanti karena di APBD itu masing-masing ada APBD provinsi sendiri, ada APBD kabupaten kota sendiri. Berarti nanti kalau APBD berarti kita lihat yang dari pendapatan daerah berarti nanti kan yang menjadi pendapatan daerah klausul yang pertama itu adalah pendapatan asli daerah atau PAD. PAD itu rinciannya ada pajak, kemudian ada retribusi daerah. Nah, kalau misalnya karena ada perubahan aturan, berarti kita harus cek lagi perubahannya apa aja. Di sebelumnya kalau untuk pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi, jadi pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi itu berarti dia akan menjadi APBD atau pendapatan asli daerah provinsi. Contohnya Provinsi Maluku, berarti dia punya PAD itu terdiri dari pajaknya apa aja yang menjadi kewenangannya provinsi. Berarti ada, kalau sebelumnya itu kita lihat di Undang-Undang 28 tahun 2009 itu ada pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kayu permukaan, sama pajak rokok. Itu adalah berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009. Kalau ada perubahan lagi di Undang-Undang 1 tahun 2022, ada berarti
hanya berubah, ada masih sama pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak kendaraan bermotor itu menjadi kewenangannya provinsi. Kemudian ada juga yang namanya bea balik nama kendaraan bermotor, jadi BBNKB. Jadi ini adalah kewenangannya provinsi. Lalu yang berikutnya adalah pajak alat berat. Pajak alat berat ini nanti kalau misalnya dari itu lihat pajak kendaraan bermotor misalnya, kalau pajak kendaraan bermotor kan biasanya kan kita bilang kalau kita belajar pajak, objeknya apa, subjeknya siapa. Jadi nanti kalau ada dulu pajak kendaraan bermotor ini misalnya kendaraan bermotor roda 2, roda 4, kemudian kita lihat dia punya objeknya itu apa. Tinggal kita lihat objeknya biasanya di STNK itu kan sudah terlihat tuh nilai jualnya, nilai jual atau nilai belinya berapa. Kemudian nanti dikalikan dengan tarif. Nah kalau tarif berarti pajak daerah itu berarti nanti kalau menjadi kewenangannya provinsi berarti tarif ditentukan oleh peraturan daerah, terutama peraturan gubernur. Kalau misalnya kabupaten kota berarti nanti tarif atau aturan teknis yang dibawa dari undang-undang KPD tadi itu berarti nanti dibuat oleh pemerintah kabupaten kota. Kalau provinsi berarti gubernur, kalau kabupaten kota berarti bupati atau wali kota. Lalu yang berikutnya ada pajak alat berat. Ada belum tahu pajak alat berat ini berarti atas alat berat yang seperti apa yang belum pernah mengerti alat berat. Alat berat itu misalnya ekskavator, itu berarti kepemilikannya kalau ada sewa ekskavator selain pajak pusat itu juga dia juga masuk ke dalam pendapatan daerah terutama untuk di pajak alat berat. Jadi nanti masuk selain pajak pusat itu ada pajak alat berat, ekskavator, kemudian dan lain-lain lah yang ibu hafal cuma ekskavator. Lalu yang kedua ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu masuk di pajak daerah. Pajak daerah menjadi kewenangan provinsi. Jadi nanti kalau ada dong di SPBU itu, SPBU kendaraan bermotor itu kan bahan bakar tuh. Nah itu berarti nanti pajaknya masuk ke PAD provinsi. Lalu yang berikutnya ada pajak air permukaan. Jadi kalau pajak air permukaan itu berarti nanti kalau yang orang melakukan kayak misalnya di rumah-rumah itu, tapi lebih banyak itu di sini perusahaan kayak misalnya Ayudes yang kita minum ISO. Kalau aqua kan tidak diproduksi di sini, itu cuma pemasaran. Tapi kalau yang ada di kita ya seperti itu, yang ada Ayudes, kemudian ISO dan lain-lain. Nah itu berarti nanti dia masuk objek pajak air permukaan. Ada lagi yang dalam lagi ini yang pajak air permukaan. Kemudian pajak rokok. Jadi pajak rokok biasanya kalau yang di pusat itu adanya cuma bea selain pajak. Kalau di rokok yang masuk ke Ambon, kemudian penjualannya, objeknya, penjualannya berapa totalnya, kemudian dikalikan dengan tarif yang ditentukan oleh Perda, itu berarti masuk objek pajak daerah. Lalu yang berikutnya ada opsennya muncul opsen. Jadi sebelum undang-undang PDRT yang 2009 itu tidak ada opsen. Kalau sekarang itu ada opsen untuk pajak FPLB, bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi itu opsennya muncul berarti kalau ada opsen ini berarti nanti ada pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Jadi itu pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Ini yang ada yang baru terkait dengan opsen. Kalau yang sebelumnya kendaraan bermotor dan lain-lain itu tidak ada perubahan. Nah, yang ada perubahan itu cuma di pajak rokok. Nanti kalau misalnya dalam materi berjalan, kalau dari belum ada yang mau bertanya silakan. Kemudian yang kedua itu adalah pajak pajak yang menjadi pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Jadi kabupaten atau kota itu ada dua, jadi sama aja. Itu kalau misalnya di undang-undang yang sebelah itu undang-undang nomor 1 tahun 2022. Jadi ada, kalau dulu itu ada 11 itu dirinci pajak hotel, restoran, hiburan,
sampai dengan BPHTB yang perolehan hak atas tanah dan bangunan itu masuk kabupaten kota. Nah, sekarang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu ada PBBP 2 itu berarti perkotaan dan pedesaan. Jadi yang biasa di rumah-rumah yang ada di kabupaten kota, yang ada di baik di desa, di kota, itu berarti dia nanti objeknya adalah PBB P2, itu tarifnya dikalikan dari NJOP. Jadi nanti objeknya itu adalah NJOP, nilai jual objek pajak. Jadi ada di SPPT itu SPPT yang diberikan dari kelurahan itu ada muncul NJOP. Jadi mau lihat tanah bangunan punya kita itu nilai jualnya berapa, berarti kita patokannya adalah NJOP. NJOP yang diterbitkan dari pajak, ada SPPT itu muncul NJOP, kemudian ada NJOP TKP-nya berapa, itu juga diterbitkan di dalam SPPT. Lalu ada BPHTB sama dengan di undang-undang sebelumnya. Kemudian ada yang namanya muncul istilah baru PBJT, pajak untuk barang atau jasa tertentu. Jadi ada muncul makanan dan minuman, berarti ini nanti restoran itu masuk di PBJT. Kemudian ada tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, ini berarti nanti masuk di PBJT, pajak barang atau jasa tertentu. Kalau dulu kan dia rinci sendiri, pajak hiburan sendiri, perhotelan sendiri, pajak parkir sendiri, pajak makanan dan minuman itu berarti masuk restoran. Jadi nggak ada yang namanya lagi pajak restoran, tapi PBJT di dalamnya adalah makanan dan minuman. Kemudian ada satu lagi yang berbeda adalah jasa perhotelan. Jadi kalau yang ada itu nanti kalau berdepannya nanti mau bikin skripsi terkait dengan jasa perhotelan itu hati-hati. Kalau di Undang-Undang 28 tahun 2009 jasa perhotelan itu kos-kosan itu masih masuk di jasa perhotelan. Kalau sekarang itu sudah masuk di pajak kosan. Pajak kos-kosan itu bukan merupakan jasa atau bagaimana jasa perhotelan. Jadi perhotelan itu hanya untuk villa, kemudian hotel dan lain-lain. Nah, itu adalah pajak hotel yang masuk kewenangannya pajak daerah. Tapi kalau misalnya yang kos-kosan, kalau dulu itu kan jadi dari 10 kamar itu dia masuk pajak daerah. Nah, itu sekarang belum ada. Sekarang nanti dia ikut UMKM dan ikut tarif UMKM. Lalu berikutnya ada pajak reklame. Jadi kalau ada dong lihat pajak reklame, berarti kan kalau ada muncul reklame papan-papan reklame, nah itu merupakan objek pajak reklame. Kemudian kalau untuk perhitungannya, tarifnya itu berarti nanti disesuaikan atau diikuti dengan peraturan Perda Kabupaten Kota. Jadi kalau misalnya reklamenya adanya di kawasan Kota Ambon, berarti nanti peraturan daerah wali Kota Ambon terkait dengan pajak reklame, isinya itu dasar pengenaan pajaknya apa aja, objeknya apa, kemudian tarifnya berapa. Tarifnya berarti ditentukan di dalam peraturan itu. Lalu yang berikutnya pajak reklame sama pajak GBL juga sama, pajak sarang burung walet. Kalau di Ambon mungkin nggak ada, tapi kalau di kota-kota besar kayak di Jawa Tengah, Jawa Barat itu dulu di tahun munculnya pajak sarang burung walet itu di tahun 2008 itu booming sarang burung walet itu dia punya nilai pendapatannya, nilai jualnya itu sangat tinggi. Makanya di tahun 2009 ada penambahan yang namanya pajak sarang burung walet. Lalu yang berikutnya tadi opsen PKB dan BPNKB ini berarti ini kembalikan untuk yang opsen pembagian antara pajak kendaraan antara kabupaten dan provinsi, kabupaten kota dan provinsi. Selain pajak daerah ada juga yang namanya retribusi. Retribusi ini sebagian besar dari kita sudah menjadi pemakai retribusi dan kita sudah bersentuhan langsung. Ya, misalnya di sini ada, kalau di undang-undang dulu itu muncul banyak retribusi. Ini undang-undang 28 tahun 2009 itu ada 14 retribusi. Satunya retribusi pelayanan kesehatan sampai dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jadi ada itu kalau pengendalian menara telekomunikasi, ada itu bisa lihat banyak kan, banyak tuh. Nah itu berarti masuk di retribusi. Apa aja? Kalau di sini kita ada programnya apa aja sih di Maluku, di Ambon yang ada yang banyak
Telkomsel, karena kalau yang lainnya di Pulau Priasan itu sudah yang banyak yang ada sampai Telkom adalah Telkomsel. Lalu berarti kalau yang di apa namanya di Undang-Undang Nomor 1 itu diperselit jadi 3, yang distribusi adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, perizinan tertentu. Nah, 3 ini sebenarnya mencakup dari 14 ini. Kalau dulu ada itu biasa kan kalau membayar KTP dan akte itu biasanya kan ada bayaran tuh, itu namanya itu retribusi. Ini sekarang dia masuk ke dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Nah ini di dalamnya diisi. Jasa umum itu apa ya? Pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada yang merawat di puskesmas dan lain-lain, bayar-bayar itu namanya retribusi. Retribusi itu bagian dari pendapatan asli daerah. Semakin banyak retribusi berarti peningkatan pendapatan asli daerah itu juga semakin tinggi. Berarti kalau peningkatan asli pendapatan asli daerah makin tinggi, berarti harusnya ekonomi masyarakat itu juga semakin baik. Lalu ada pelayanan kebersihan yang tadi itu ada sampah-sampah yang tadi ada bilang ada sampah itu masuk di pelayanan kebersihan atau yang itu loh di sekitaran sekitar. Terus ada parkir di tepi jalan, pelayanan pasar, pengendalian lalu lintas itu berarti masuk di retribusi jasa umum. Ada retribusi jasa usaha. Jasa usaha ini berarti yang itu toko kelontong itu merupakan objek apa namanya retribusi jasa usaha. Makanya kalau di dulu ya kalau di daerah Batu Merah itu biasanya kan ada orang datang pagi-pagi, nah itu merupakan retribusi jasa usaha. Lalu yang terakhir itu adalah retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentunya kayak YB dan lain-lain, kemudian tenaga kerja asing, nah itu berarti masuk di apa namanya retribusi perizinan. Jadi kalau makanya dari itu muncul rumah dibangun itu harus ada yang muncul yang namanya YB itu bagian dari perizinan. Retribusi perizinan. Semakin banyak IMB semua apa namanya rumah memiliki IMB berarti nanti PAD-nya juga semakin meningkat dan ekonomi masyarakat juga semakin baik. Tapi otomatis kalau misalnya ada di kalau model itu terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, kebetulan ibu dan teman-teman ada di wilayah juga itu kita ada apa namanya artikel itu terkait dengan strategi peningkatan PAD dengan menggunakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Studi kasusnya kebetulan di Kabupaten Maluku Tengah. Jadi kira-kira kayak upaya ekstensifikasi itu apa, kemudian intensifikasi untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Maluku Tengah. Itu juga bisa berlaku di kota atau di kabupaten kota yang lain. Jadi itu ada itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang mau bertanya? Silakan Wahai. Terima kasih Ibu dan teman-teman semua atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Lalu Alvisi, Ibu. Saya pernah melihat pada beberapa titik di daerah Matamun Ibu itu terkait dengan pelayanan parkir di tepi jalan umum ya. Jadi di beberapa daerah di tempat Ibu di daerah Kota Jawa dan daerah tempat tinggal saya juga yang Ibu pada siang hari itu tidak ada tukang parkir, tetapi ketika malam atau bahkan ketika jam-jam tertentu barulah tukang parkir itu muncul. Yang ingin saya tanyakan apakah memang tukang-tukang parkir itu memang merupakan keputusan dari pihak retribusi ataukah memang itu adalah orang-orang yang memang mencari keuntungan atau bahkan mencari penghasilan bagi pendapatan mereka sendiri. Karena sekali lagi ketika ditanya karcis, mereka selalu beralasan bahwa habis atau bahkan ada alasan-alasan tertentu sehingga karcis yang memang merupakan suatu bukti atau tanda memang itu merupakan betul-betul retribusi daerah tersebut tidak kami. Oke, terima kasih Londre. Jadi kalau terkait dengan apa namanya retribusi, apa namanya parkir di tepi jalan di luar jalan dan dia tidak memberikan karcis sebagai bukti penerimaan daerah. Kalau misalnya waktu mendapatkan karcis itu berarti kita mendapatkan bukti bahwa kamu pernah melakukan penetoran retribusi. Nah ternyata ini logik di daerah Kota Jawa di kampus juga ke sana. Itu kalau malam
sepertinya kalau di Kota Jaya dan Bayangin di sana tuh itu masuk kuliner. Nah, ada tukang parkir. Kalau secara hukum itu kalau tidak ada buktinya itu berarti kalau kita pada umumnya berarti itu tidak ada penerimaan atau setor ke kas daerah. Tapi kalau ibu lihat keseharian, ternyata di pajak daerah yang ada di Kota Ambon, terutama untuk parkir, itu ternyata sudah ada kalau di daerah itu dibilangin sudah ada supon. Jadi kalau yang untuk retribusi di luar jalan itu sudah masuk supon ke beberapa orang. Jadi nanti yang orang tersebut itu dia sudah bayarkan terlebih dahulu ke kas daerah, kemudian nanti dia yang mendapatkan keuntungan itu, tapi itu sudah masuk ke pribadi, cuman dia tetap sudah diperhitungkan oleh pendapatan itu sudah diperhitungkan sebenarnya. Kalau yang ibu pernah survei beberapa yang ada terutama kayak di NCM di luar itu juga itu kan sama, tapi ternyata itu sudah disupport ke orang pribadi atau badan untuk pembayaran bulanannya, jadi rutin bayar bulanannya naik tingginya berapapun, tapi mereka udah penyetoran per bulan. Kemudian ternyata itu juga ada masuk retribusi, kan ada pajak parkir itu masuk di beda, ada pajak parkir itu masuk di pajak parkir itu berarti yang sudah terintegrasi sistem, kayak misalnya di MJM itu masuk pajak parkir. Kalau yang misalnya parkir di luar bahu jalan itu namanya retribusi, beda. Jadi retribusi yang di sekitar itu berarti nanti di subkon tadi, di subkon ada orang yang sudah bayar meskipun tidak ada bukti, tapi mereka sudah bayar ke kas daerah dengan proporsi tertentu sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau misalnya kalau yang pajak daerah parkir yang sudah terintegrasi dengan sistem, sudah automatically itu masuk pajak parkir. Kemudian kalau yang di bawah jalan itu namanya retribusi, beda. Itu ya Tante ya. Ada yang nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya ya, Alif dan ini. Karena kalau masih ada banyak pertanyaan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, silakan ditulis saja. Tapi itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Demikianlah deskripsi singkat dan proses pembelajaran untuk mata kuliah perpajakan 2 yang saya ampu. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.